saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Keluarga ideal menurut kitab suci yang kita tahu adalah keluarga kudus di Nazaret. Santo Yusuf, Santa Maria, dan anaknya Yesus Kristus. Tetapi keluarga ini juga mengalami problem di dalam hidupnya. Diceritakan dari Injil Matius bahwa pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus, dan hal ini tidak diketahui oleh Santo Yusuf. Lalu apa yang dibuat oleh Santo Yusuf? Santo Yusuf berencana untuk menceraikan Maria yang adalah calon istrinya itu. Tetapi ia tidak mengumumkan, ia tidak bertengkar dengan suara yang keras dan lain sebagainya. Yang dia lakukan adalah dia diam-diam lalu mau menceraikan Maria. Lalu dia juga berpasrah kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kepada Yusuf dalam mimpi bahwa janganlah Yusuf takut mengambil Maria sebagai istrinya, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf amat yakin dengan mimpi di mana Tuhan mengajaknya mengambil Maria sebagai istrinya, sehingga akhirnya Yusuf melaksanakan perintah dari Tuhan itu. Ia mengambil Maria sebagai istrinya di dalam hidupnya. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengajak Anda semua, lebih-lebih yang berkeluarga, untuk masuk ke dalam pengalaman pribadimu. Bagaimana situasi di dalam hidupmu jika ada problem antara suami dan istri? Tentu ada yang tenang dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Tetapi acap kali kita dengar juga bahwa antar suami dan istri itu bertengkar. Mereka bertengkar adu mulut,
adu pendapat dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang membuka ring tinju di rumahnya. Mereka saling memukul dan lain sebagainya. Ini pengalaman yang tidak enak. Jika Anda berada pada posisi itu, saya mengajak Anda untuk belajar dari keluarga kudus di Nazaret. Bila ada masalah, silakan berpasrah kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, supaya Tuhan memberi solusi yang tepat bagimu, sehingga Anda bisa menyelesaikan persoalan itu dengan baik, dan Anda bisa berdamai dengan istrimu, bisa berdamai dengan suamimu. Kalau suami istri hidup berdamai, maka tentu anak-anaknya akan mengalami damai dari Tuhan melalui kedua orang tuanya. Mari kita berdoa, semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup sesuai dengan teladan yang dilakukan oleh Santo Yusuf dan Santa Maria di dalam hidupnya. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari kita semua diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jangan lupa like, share, dan subscribe channel Paulus Buat Lele untuk membantu saya mewartakan Injil Tuhan. Terima kasih.